Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Tommy Andrian. Kali ini saya akan membahas terkait Factory Overhead Departmentalization, di mana referensi buku yang saya gunakan itu mengacu pada Carter Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat mendeskripsikan konsep dari departmentalization, kemudian dapat membedakan antara service sama producing departments, kemudian dapat memperhitungkan departmental overhead rates. Nah, jadi terkait dengan departmentalization itu sendiri merupakan ini berarti membagi pabrik atau di sini adalah factory ya ke dalam segmen-segmen itu yang disebut sebagai departments. Nah, untuk tujuan akuntansi membagi pabrik menjadi departemen yang terpisah itu memberikan peningkatan biaya produk dan mendorong pengendalian biaya overhead yang bertanggung jawab. Nah, peningkatan biaya produk itu dimungkinkan karena departementalisasi memungkinkan departemen yang berbeda memiliki tarif overhead yang berbeda. Nah, tarif rata-rata seluruh pabrik mungkin saja akan menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk suatu produk tertentu, terutama produk yang melibatkan satu atau beberapa departemen. Nah, di sini dibagi menjadi dua departemen ya, ada departemen produksi dan juga ada departemen jasa. Nah, departemen produksi ini artinya memproduksi produk dengan mengubah bentuk atau bahan atau dengan merakit bagian-bagiannya. Nah, sedangkan kalau untuk service department ini artinya apa? Dia memberikan layanan yang berkontribusi secara tidak langsung pada pembuatan produk tetapi tidak mengubah bentuk, tidak melakukan perakitan atau sifat material lainnya. Nah, di sini ada beberapa metode yang sudah biasa digunakan untuk mendistribusikan service department overhead ke beberapa departemen, seperti ada metode direct, metode step, dan juga simultaneous method gitu ya. Tetapi dalam hal ini yang akan saya gunakan penjelasannya adalah direct method. Nah, untuk direct method itu sendiri, dia memiliki beberapa karakteristik ya. Jadi yang pertama, di beberapa perusahaan, biaya departemen jasa ini hanya didistribusikan ke departemen produksi. Kemudian, metode ini itu mengabaikan dan tidak membebankan biaya kelayanan apapun yang diberikan oleh departemen layanan satu sama lain. Nah, antar bagian pelayanan itu tidak bisa saling memberi atau menerima. Nah, metode langsung ini dapat dibenarkan untuk penetapan biaya produk jika hasil akhir hanya berbeda secara imaterial dari hasil metode distribusi lainnya. Nah, mari sekarang kita simak dulu penjelasan informasinya. Di sini sudah ditampilkan pada tabel terkait dengan distribusi service department cost. Nah, di sini kita lihat dari sisi departemennya itu dibagi menjadi beberapa. Ada producing A, producing B, service Y, dan juga service Z. Di mana di sini dikasih tahu ada factory overhead before distribution dari service departmentnya. Sebesar untuk yang produksi A itu sebesar $60.000, produksi B $80.000, service Y itu sebesar $36.300, dan juga service Z itu sebesar $20.000. Sehingga kalau kita total factory overhead-nya sebesar $196.300. Nah, di sini untuk service produknya dibagi menjadi dua departemen, ada departemen Y dan juga departemen Z. Nah, di mana di sini dikasih tahu persentasenya, kalau untuk produksi A di departemen Y sebesar 40%. Nah, untuk departemen Z-nya sebesar 20%. Untuk produksi B, departemen Y-nya sebesar 40% dan departemen Z-nya 50%. Nah, untuk servis Y, di departemen Y itu tidak ada, sedangkan departemen Z sebesar 30%. Nah, untuk servis Z, itu departemen Y-nya sebesar 20%, sedangkan departemen Z itu sendiri tidak ada ya. Sehingga kalau di total masing-masing itu sudah memperoleh nilai persentasenya 100%. Nah, dengan metode direct method tadi, maka seperti yang sudah dilihat pada karakteristik yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka setiap service department itu tidak dapat memperhitungkan departemen itu sendiri atau saling memperhitungkan antar departemen service itu sendiri gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat
kita pindahkan dulu informasinya dari factory overhead before distribution of service department-nya yang tadi sudah dijelaskan dan sudah diinformasikan pada soal, di mana dengan total 196.300 dengan pembagiannya producing department A 60.000, B 80.000, dan untuk service department Y 36.300, untuk yang Z-nya adalah 20.000. Nah, sekarang kita hitung dulu dari service departemen yang Y-nya, yaitu sebesar 36.300. Kita alokasikannya ke producing department-nya itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, berarti kita tadi lihat di slide sebelumnya, untuk yang producing department A, itu dia memiliki bobot 40%, gitu ya. Nah, gabungan antara A dan B itu sama-sama totalnya kan dia kebetulan yang A 40%, yang B 40%, sehingga kalau di total keduanya adalah 80%. Nah, untuk memperhitungkan produksi yang A, maka dapat diperoleh dari 36.300, yaitu service departemen Y, dikalikan dengan 40% dibagi dengan total kedua dari departemen A dan B-nya, 80%. Sehingga didapatlah nilai alokasi untuk produksi departemen A itu sebesar 18.150. Nah, untuk departemen yang producing departemen B, kebetulan nilai persentasenya juga sama, 40%, sehingga 36.300 dikalikan 40% dibagi dengan 80, sehingga didapat nilainya sama, 18.150. Nah, untuk service departemen Y-nya, karena sudah dialokasikan ke produksi A dan B, sehingga kita bisa selisihkan saja, kita nolkan, yaitu 36.300. Nah, sekarang kita akan hitung untuk service departemen yang Z, untuk dialokasikan ke produksi departemen A dan B-nya. Service departemen Z nilainya adalah 20.000, sedangkan kita akan memperhitungkan untuk produksi departemen A-nya dulu ya. Nah, dikasih tahu di informasi di soal sebelumnya, untuk produksi departemen A itu sebesar 20%, gitu ya. Sedangkan untuk yang B itu 50%. Sehingga kalau di total keduanya memiliki gabungan persentasenya 70%. Nah, karena kita sudah tahu, maka sekarang kita lihat untuk produksi departemen A, perhitungannya adalah 20.000 dikalikan dengan 20, yaitu persentase dari si producing department A-nya, dibagi dengan total gabungan si A dan si B-nya, yaitu 70, sehingga didapatlah 5.714. Nah, untuk yang producing department B, tadi persentasenya di awal dikasih tahu 50, maka kita bisa hitung 20.000 dikalikan 50, dibagi gabungan dari keduanya, 20 ditambah 50 yaitu 70, sehingga didapatlah 14.286 pembulatan. Nah, seperti biasa, karena untuk service Z-nya itu sudah dialokasikan ke producing departemen A dan B, sehingga kita bisa hapuskan saja dengan menyelisihkan sebesar 20.000. Begitu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.